Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mempresentasikan hasil diskusi dari KOPMI. Untuk anggotanya ada sendiri Maisari. Saya Olivia Sabila. Saya Ayu Kurnia Suti. Dan saya Hanifah. Latar belakang, kopi merupakan salah satu pertanian terbaik di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. PT Manah Kopi merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri kopi. PT Manah Kopi membuat produk biji kopi utuh yang tidak dipanggang dan tidak dihilangkan kafeinnya. Selain memproduksi biji kopi, perusahaan kami juga memproduksi bubuk kopi yang dipanggang tapi tidak menghilangkan kandungan kafeinnya. Untuk slide selanjutnya adalah tujuan, visi, dan misi. Tujuan dari Manah Kopi adalah merek kopi yang menghasilkan biji kopi dan kopi bubuk yang nikmat dan berkualitas. Visi dari Manah Kopi adalah menjadi perusahaan kopi terkemuka dan berkualitas dengan cita rasa yang tinggi yang digemari masyarakat Indonesia maupun internasional. Kemudian misi dari Manah Kopi adalah 1. Menghasilkan produk perusahaan menjadi produk unggulan. Yang kedua, menghasilkan produk kopi yang bermutu tinggi dan memiliki cita rasa yang nikmat. Kemudian yang ketiga, memberikan layanan yang berorientasi pada kepuasan konsumen. Baik, selanjutnya ada struktur organisasi PT Manah Kopi. Yang pertama ada CEO, yaitu Dewi Mayangsari. COO ada Zahra Salsanabila. CFO ada Aulia Fitri Sabila. CMO ada Hanifah. CHRO ada Ayu. Selanjutnya ada analisis pasar. Ekspor kopi Indonesia ke Filipina menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan volume mencapai 12,3 ribu ton pada tahun 2022 dan 6.451 ton pada tahun 2023. Filipina menjadi salah satu pasar utama, menyumbang sekitar 30% dari total ekspor kopi Indonesia, dengan nilai mencapai 421 juta US dollar. Selanjutnya ada peluang pasar. Pertumbuhan ekonomi Filipina yang stabil sekitar 6-7% per tahun meningkatkan daya beli masyarakat. Permintaan kopi di Filipina terus meningkat, terutama di kalangan generasi muda yang terbuka terhadap produk baru. Kesepakatan peninjauan ulang bea masuk kopi instan Indonesia memberikan akses pasar yang lebih baik bagi eksportir. Data tersebut menunjukkan betapa besar peluang ekspor kopi ke negara Filipina. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang potensi ekspor ke Filipina. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa di Filipina itu pertumbuhan ekonominya stabil, lalu permintaan kopinya juga terus meningkat. Lalu untuk data potensialnya sendiri, pada tahun 2025 ini kopi yang diekspor itu kuotanya baru 70% untuk kopi tidak dipanggang dan tidak dihilangkan kafeinnya dari Indonesia ke Filipina. Jadi masih ada sekitar 83% lagi kuota yang belum terisi. Jadi itu merupakan potensi yang sangat besar untuk ekspor kopi dari Indonesia ke Filipina. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk masalah dan juga solusinya. Yang pertama, masalah yang dihadapi itu Indonesia belum cukup mempunyai kopi dalam bentuk olahan. Lalu kami menawarkan solusi untuk menyediakan kopi dalam bentuk green coffee beans dan juga olahan atau bubuk. Yang kedua, industri kopi di Indonesia mempunyai teknologi pengolahan dan pengemasan yang kurang memadai. Jadi kami PT Manah menggunakan teknologi modern dan memadai dalam proses pengolahan dan juga pengemasan kopi. Lalu yang ketiga, kualitas kopi Robusta di Indonesia itu kurang. Jadi kami memberikan solusi dengan memberikan kopi dengan kualitas yang lebih baik. Lalu yang terakhir, keterbatasan produksi kopi di Filipina padahal permintaannya sangat banyak. Jadi PT Manah akan mengembangkan produksi kopi dengan kualitas yang baik sehingga bisa diekspor ke Filipina untuk memenuhi permintaan pasar yang ada di Filipina.
Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ancaman dan juga kompetitor. Untuk kompetitornya sendiri, kompetitor lokal di Indonesia itu tentu saja perusahaan eksportir kopi besar yang sudah punya nama di Indonesia seperti PT Bumi Boga Laksmi, PT Perkebunan Nusantara 12, dan PT Prasida Aneka Niaga Tbk. Lalu untuk ancamannya sendiri, karena kopi itu merupakan produk pertanian, jadi perubahan iklim itu dapat menyebabkan kualitas kopi yang menurun. Strategi pemasaran. Yang pertama, penelitian pasar yang bertujuan untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen di Indonesia dan Filipina. Yang kedua, pembangunan produk. Pembangunan produk bertujuan untuk mengembangkan produk biji kopi dan bubuk kopi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. 3. Pengembangan merek, yaitu mengembangkan produk kopi dengan produk yang berkualitas dan memiliki cita rasa tinggi. Yang keempat, pemasaran digital. PT Manah Kopi juga melakukan pemasaran digital melalui media sosial, email marketing, dan paid media. Yang kelima, kerjasama dengan influencer. PT Manah Kopi melakukan kerjasama dan promosi dengan beberapa influencer. Yang keenam, pameran dan acara. Kami juga mengikuti event kuliner untuk promosikan Manah Kopi. Selanjutnya, distribusi. Kami bekerja sama dengan distributor lokal Filipina untuk memastikan produk Manah Kopi tersedia di offline store. Selanjutnya yaitu target pasar. Untuk target pasar PT Manah Kopi yang pertama yaitu industri pengolahan kopi. PT Manah Kopi mengekspor kopi robusta dalam bentuk green coffee beans atau biji kopi hijau yang belum diolah sama sekali. Jadi salah satu target utama kami adalah perusahaan atau pabrik di Filipina yang mengolah green coffee beans untuk menjadi minuman. Selanjutnya, kedai kopi dan supermarket. PT Manah Kopi juga menargetkan kedai kopi dan supermarket di Filipina untuk disuplai produk kopi bubuk kami. Yang ketiga, konsumen individual. PT Manah Kopi juga menargetkan konsumen individual di Filipina untuk produk kopi bubuk. Selanjutnya yaitu ada teori perdagangan internasional di Filipina. Filipina menggunakan berbagai macam teori perdagangan internasional untuk merancang kebijakan perdagangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperluas keterlibatan Filipina dalam pasar global. Adapun di antaranya yang pertama yaitu Filipina menggunakan teori keunggulan komparatif. Teori ini, Filipina memanfaatkan keunggulannya dalam beberapa sektor seperti pertanian, manufaktur, dan layanan untuk meningkatkan keuntungan perdagangan. Yang kedua yaitu perdagangan baru. Filipina sebagai asosiasi perdagangan seperti ASEAN dan ASEAN Free Trade Area memperluas pasar untuk produk-produknya dalam memanfaatkan skala ekonomi. Yang ketiga, teori pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. Filipina berusaha untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui akses ke teknologi dan pasar internasional. Pastel. Yang ke-1, politik. Pemerintah Filipina telah meluncurkan program seperti Philippine Coffee Roadmap sejak tahun 2021 sampai 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan produksi kopi lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor. Yang kedua, Filipina memiliki perjanjian perdagangan internasional yang dapat mempengaruhi ekspor dan impor kopi. Yang ketiga, meskipun Filipina relatif stabil, isu seperti korupsi dan ketidakpastian kebijakan dapat mempengaruhi investasi dalam industri kopi. Yang kedua, faktor ekonomi. Saat ini konsumsi kopi di Filipina meningkat pesat, terutama dengan berkembangnya budaya kafe dan selain kopi specialty. Yang kedua, Filipina masih mengimpor sebagian besar kopi yang dikonsumsi terutama dari Vietnam dan Indonesia karena produksi lokal belum mencukupi permintaan. Yang ketiga, walaupun ada peningkatan daya beli di kota-kota besar, harga kopi specialty tetap menjadi tantangan bagi segmen pasar menengah ke bawah. Yang ketiga, sosial. Budaya minum kopi di Filipina semakin berkembang terutama di kalangan anak muda dan pekerja kantoran yang sering mengunjungi kedai kopi seperti Starbucks. Yang kedua, pertumbuhan perkotaan meningkat jumlah kafe dan restoran yang menjual kopi terutama di daerah seperti Metro Manila dan Cebu. Yang keempat, teknologi. Teknologi baru dalam mengolah dan roasting kopi memungkinkan produk dengan kualitas lebih tinggi. Yang kedua, saat ini petani Filipina mulai menggunakan teknik modern seperti irigasi cerdas dan memantau
kualitas tanah untuk meningkatkan hasil panen. Yang ketiga, menggunakan platform digital untuk pemasaran dan distribusi kopi semakin umum di Filipina, memungkinkan PT Mana untuk menjangkau konsumen secara langsung melalui platform digital. Yang kelima, lingkungan. Perubahan cuaca yang tidak menentu dapat mempengaruhi produksi kopi, terutama di daerah pegunungan seperti Cordillera. Yang kedua, keberlanjutan dan pertanian organik. Ada dorongan untuk menerapkan praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan dan seperti agroforestry dan menggunakan pupuk organik. Yang ketiga, deforestasi dan menggunakan lahan tanah. Ekspansi pertanian kopi dapat menyebabkan konversi hutan yang berdampak pada ekosistem. Yang terakhir, hukum atau legal. Pemerintah Filipina memiliki berbagai kebijakan yang mengatur produksi dan ekspor kopi, termasuk standar kualitas dan keamanan pangan. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.